Tadi Anda menjelaskan di awal bahwa sebetulnya sih untuk memberikan pelajaran kan, singkatnya sih seperti itu begitu. Nah, untuk memberikan pelajarannya karena itulah Bang Dhani mempercayakannya ke jalur hukum, ke persidangan. Sebenarnya gini ya, kita kan negara hukum. Ya. Kalau kita tidak melalui proses hukum, nanti hukum rimba. Gitu kan? Oke. Kan ini kan tidak masalah saya saja. Saya juga punya anak kan. Anak saya bisa aja mukulin Farhat di mana aja. Atau ponakan saya juga bisa aja mukulin Farhat di mana aja. Tapi kan saya larang itu, ya kan? Kasus hukum lagi nanti kan? Nah, nanti kasus hukum lagi kan, ya. Makanya ini proses hukum ini harus jelas. Kalau enggak, anak saya, ponakan saya udah nyariin di mana-mana gitu. Karena kelihatannya ini udah mulai nggak jelas gitu, udah nggak sabar banget. Ya, gitu. message-nya gini loh Bang Dhani ya. Tadi kan Bang Farhat juga mengatakan ini seorang ayah, mohon maaf sekali lagi ya, yang memberikan kunci mobil ke anaknya begitu. Saya nggak pernah memberikan kunci mobil kepada anak saya. Oke lah, tapi sekarang gini, apapun sudah terjadi, kecelakaan Ya. itu sudah terjadi. Dan itu hukumnya udah selesai. Nah, proses hukumnya makanya selesai. sebetulnya yang harus dilakukan oleh Bang Dhani terhadap kasus tersebut sudah selesai atau sudah belum? selesai artinya keluarga korban udah nggak ada yang masalah gitu loh. Farhat ini siapa? Dia kan bukan keluarga korban. Oke. Dia kan nggak ikut membiayai keluarga korban sampai saat ini Tapi kan. ganti rugi dan penyekolah Udah selesai semua. segala macam. Ya udah selesai semua udah selesai semua. Maksudnya dalam proses saya tidak melakukan kewajiban saya gitu loh. Oke. Dan itu kan nggak ada hubungannya gitu loh. Hubungannya sama- Orang sudah jelas di dalam UKUHP, Farhat ini kan pengacara S3 tapi agak bego dikit gitu loh. Kita dalam nggak keluar dari dalam tidak keluar dari KUHP, hukum, kita tidak dalam keluar dari KUHP tidak ada seorang ayah bisa kena KUHP itu nggak ada. Boleh tanya sama pengacara siapa aja lah. Oke. Tidak ada. Jadi nggak ada hubungannya dengan saya. Dan itu saya tidak pernah melanggar KUHP, dia melanggar KUHP. Oke. Gitu. Kita balik ke situ aja gitu. Anda terus menempuh jalur hukum begitu Ya, ya, ada walaupun betul. tadi di segmen sebelumnya Farhat Abbas mengatakan sudah menyampaikan permintaan maaf termasuk Nah, kepada sekarang gini pengacaranya. Ya. logikanya Anda gini. pernah menerima permintaan maaf dari Farhat Abbas atau tidak? Yang pasti dia pernah datang ke kantor saya, kemudian sampai dia bilang ke saya mau mohon untuk minta maaf. Saya bilang itu selesaikan dengan klien, bukan urusan dengan saya. Tapi yang pasti gini, yang saya mau sampaikan di kesempatan yang baik ini, pertama adalah sidang pra peradilan. Yang terpenting itu sidang Iya. pra peradilan hari ini yang akan putus. Oke. Ya. Logikanya dia melakukan pra peradilan dengan dasar bahwa saya sebagai pengacara tidak boleh dipidanakan. Ini yang menjadi esensi. Nah, proses penetapan tersangka dari mulai pemanggilan, alat bukti semua lengkap, saksi-saksi lengkap. Artinya secara logika hukum, mekanisme itu sudah sesuai dengan Perkap Kapolri 14 tahun 2012 dan KUHP. Oke. Jika memang gitu loh, pengadilan dalam hari ini diputus nanti memenangkan pra peradilannya Farhat, menjadi tanya-tanya besar. Tanda tanya besarnya apa? Apakah ada kaitannya dengan kedatangan orang tuanya kemarin sore hari Jumat? Iya. Oke. Gitu loh, karena bertepatan dengan sidang. Ini yang menjadi masalah. Yang kedua, saya umumkan juga di sini, orang tuanya sendiri ngancem-ngancem saya gitu loh. Kamu lihat nanti. Oke. Gitu Anda loh. punya bukti, Bang? Oh, ada wartawan tahu Ada semua di wartawan depan nih. umum. Awas ya kamu. Kamu nggak tahu saya siapa, nanti kamu lihat. Nah, artinya apa? Saya ini warga, saya penegak hukum. Ketika ada hakim yang bermasalah, saya laporan kemana? Ke Komisi Yudisial. Oke, ini bukan untuk menekan hakim Oh pra peradilan tidak, nanti tidak ya? sama sekali. Bukan. Makanya kami di sini hadir supaya masyarakat tahu. Permasalahan sesungguhnya ini adalah pra peradilan yang saya lihat hari ke hari sidang. Mohon maaf, hakim tidak netral, tidak berat Oke. sebelah apa, Ini- tidak ini, hanya. ini harus dibuktikan bahwa hakim tidak netral ini ya. Kenapa? Saya sudah temui dengan Mas Dhani Oke. depan umum kok. Apa dia bilang? Udahlah, Dhani kamu damai aja. Toh kamu nggak dirugikan. Loh, kok bisa hakim berbicara gitu? Itu kan Maksudnya udah mungkin masuk ke pokok musyawarah perkara. lah sebagai Tidak orang bisa. Indonesia begitu. Ini pra peradilan. Kita tidak bicara pokok permasalahan. Masalahnya itu. Ya. Dia sudah masuk ke pokok Ini penetapan permasalahan. tersangka Nggak kan bisa. ini, ya kan? Hakim Baik. ini emang tukang apa calo perdamaian? Enggak dong. Jadi gini Pak ya. Nggak bisa. Jadi gini, Sebelum kita ke Farhat ya. seperti saya nih sama 7 korban, ya kan? Saya juga melakukan perdamaian gitu. Tapi kan proses hukum tetap berjalan. Iya. Ya kan? Iya. Proses hukum tetap berjalan. Dul tetap dinyatakan bersalah. Ya kan? Dibalikan orang tua gitu. Saya keluarga memaafkan saya. Saya berdamai dengan saya tetap memberikan santunan ya 5 juta per orang per keluarga 6 orang setiap bulan sampai saat ini tetap saya laksanakan. Itu yang namanya perdamaian ya. Nah, di sini saya kasih tahu lagi
di kasus ini di kepolisian semua berkas sudah lengkap, Ya. bukti sudah lengkap. Ya. Farhad sendiri sudah mengakui bahwa dia yang men-tweet, ya, dan semua ini tidak perlu ahli bahasa. Kalau kata saya, kata-kata di sini tidak perlu ahli bahasa. Jadi bukan hanya dasar goblok dan dasar ayat tolol, tapi banyak termasuk memfitnah saya, katanya saya bangkrut, Oke. katanya saya macam-macam gini-gini, ada semua. Jadi ini tidak perlu ahli bahasa, udah jelas. Dan Farhad sendiri sudah mengaku di BAP dan dia minta maaf kepada saya, minta maaf. Artinya dia udah bersalah. Dia sudah ngaku. Jadi nggak ada alasan lagi untuk pengadilan negeri untuk menganulir Oke. tersangka, status tersangka ini gitu loh. Oke, oke. Jangan Kita- macem-macem gitu ya. Kita Karena saya menuju- sendiri mencium adanya aroma masuk angin nih gitu loh. Oke, ini harus dibuktikan lagi nih aroma masuk angin. Tapi kita menuju ke akhir dari perbincangan ini ya, Via. Ya. Ada Bang Farhad masih di ujung telepon? Mendengar pernyataan dari Ramdan Alamsyah, pengacara Ahmad Dhani tadi, adakah mungkin upaya-upaya yang dituduhkan atau ditudingkan terhadap Anda, atau mungkin juga tadi ada juga ayah Anda yang disampaikan oleh Ramdan Alamsyah untuk persidangan hari ini begitu? Masuk angin kabarnya seperti itu, Bang Farhad. Itu dari awal itu si Ramdan dengan Dhani itu selalu ngejek orang tua saya. Selalu bilang Farhad anak pejabat, anak wakil ketua komisi yudisial, anak mantan hakim agung, kebal hukum, ngompor-ngomporin gitu. Itu hanya biasa strategi mereka supaya nanti kalau misalnya hanya mempengaruhi. Kemarin aja tuh kalau mau saya persoalkan, Ahmad Dhani tuh pergi ngejar-ngejar nyari-nyari hakimnya itu di TV, jelas-jelas dia ingin apa itu yang nggak etis. Jadi dia nggak usah lagi mengatakan kalau ini menang ini karena pengaruh orang tua. Nggak ada, ini kan ada sidang fakta terbuka. Karena kami Oh, ada pengacaranya satu makanya bukti. kalau sidang itu jangan nongkrong di Satu luar, rekaman dengar di dalam menyebutkan- pengadilan. Nah, kemudian kalau masalah Ahmad Dhani, Bentar. kalau masalah Ahmad Dhani, Oke, ini sekarang mengatakan gini. harus dipenjara, Kami itu kemarin mendatangi hakim, kami punya satu rekaman. Nah, satu rekaman itu kami perdengarkan karena ada satu orang ya, tanggal 4 Juli 2015 nelpon saya mengatakan bahwa menyebut nama hakim. Nah, ini saya perdengarkan ke hakim, Bapak jangan sampai terjadi, Pak. Oke. Karena ini udah kita punya bukti kalau memang ini kemudian ada, oh kita akan lapor. Nah, yang menjadi masalah, kami kan akan lapor ke KAY. KAY ini ada siapa di sana gitu loh. Jadi Sudah. Oke, masalahnya. untuk itu nanti saja deh ya. Untuk yang laporkan itu sudah saja. terlalu jauh keluar Ya, dari makanya artinya kita pra-peradilan. bicara pra peradilan, Oke. esensi hari ini gitu loh. Jadi supaya Bang Farhad tadi masyarakat bilang tahu. laporkan saja ke Laporkan KAY. Ya, saja. kami akan laporkan Kenapa? nanti, kita tunggu putusan hari ini gitu loh. Kami mau Ya, melihat udah- apakah udah hukum masih bisa tegak di tunggu. sini Oke. terhadap kami yang bukan anak-anak hakim. Gitu Loh, loh. Oke. Untuk Kamu- kami yang bukan anak gini, hakim, saya yang bukan jelaskan ya anak kepada pejabat. Indonesia. Anak petinju bahwa gitu ya. Ramdan- Anak petinju Ramdan- sama Oke, kita dengar Bang Farhad Abbas dulu. Farhad Sudah Abbas, saya silakan, Bang gugat Farhad. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan dalam pra peradilan. Mereka juga ini kurang ajar nih, mereka nulis Twitter saya dengan cara-cara fitnah. Makanya saya bilang, Ramdan, kau itu pengacara atau bukan? Kalau seorang pengacara itu kau harus menghargai, menghormati penegak hukum, menghargai hakim, menghargai yang kamu bilang ayah saya pejabat itu. Udahlah. Jangan saya kayak Kalau preman. kita Tapi karena akan- dasarnya nggak pernah ujian sidang kode etik, tidak pernah disumpah, ya gayanya begini. Ketemu saya bilang, ya paling gua kalau dipecat pengacara gua jadi pedagang, jadi tukang kontrakan, kan begitu gaya ngomongnya kayak anak kecil. Makanya saya bilang, oke, pada kesempatan ini saya dengan Ahmad Dhani, saya juga menyatakan langsung ya, karena selama ini kan belum pernah kita berkomunikasi, saya minta maaf dengan perkataan-perkataan saya mungkin menyinggung. Tapi itu bukan karena keinginan dan mungkin tidak membuat juga kamu jadi jelek. Bahkan Ahmad Dhani mengatakan berterima kasih kepada Farhad, gara-gara Farhad Abbas anaknya jadi ngetop dan berpenghasilan yang banyak, kan itu jelas-jelas. Tapi terlepas dari itu, saya berharap mudah-mudahan di hari yang bahagia ini kita tunggu putusan yang terbaik. Semoga Ahmad Dhani nggak emosi terus, Ahmad Dhani menjadi Ahmad Damai. Salam hormat, salam aku Indonesia. Terima kasih. Salam hormat, salam aku Indonesia. Terima kasih. Permintaan maaf langsung. Halo? Ini dikabarkan tadi pertama kali katanya. Ya kalau saya sih nggak ngaruh ya kan, itu kan udah proses hukum ya, udah ke proses hukum dan semuanya itu sudah clear. Intinya hari ini itu semuanya sudah clear bahwa memang tidak ada alasan Farhad untuk tidak menjadi tersangka. Oke. Saya bukannya belain polisi ya, polisi juga melakukan semuanya itu melalui proses, Oke. tidak langsung menjadi tersangka. Kita mulai 2013 Pak, kita Oke. pelapor 2013, 2014, dapat pertanyaan sampai menjadi tersangka, tidak sekonyong-konyong seperti-merta menjadi tersangka gitu. Artinya permintaan maaf yang baru saja dilontarkan oleh Farhad Abbas Nggak ngaruh.
Ya saya sih nggak mau minta maaf untuk seperti yang sebelumnya. Permintaan maaf ini dilakukan hanya untuk supaya dia takut di penjara, udah itu aja. Bukan tulus dari dalam hati gitu ya. Baik. Ngerti nggak? Jadi permintaan maaf hanya untuk supaya tidak Di penjara. dihukum. Oke. Nah gitu loh. Jadi tetap diselesaikan di meja hijau. Udah ya? selesai kok, udah jadi tersangka. Dan yang pasti begini ya, ini akan menjadi presiden buruk ya. Ketika memang seorang pengacara seolah-olah bebas melakukan pelanggaran hukum. Kalau Dan- begitu besok saya terima kuasa dari Mas Dhani, saya nggak senang sama Arif, saya tembak aja Arif. Nggak ada lah. Kan nggak gitu. ada. Tidak ada pengacara yang bebas hukum. Nggak ada imun itu ngaco juga tuh pengacara. Sama-sama lebih ngaco Baik. dari lu tuh. Baik. Hari ini jam berapa hari ini? Jam berapa dimulai? Ya putusannya Putusannya jam 2 katanya. Jam 2-an ya. Kita tunggu aja. Oke, oke. Ya, Saya, kita saya biar sih lihat. ya, saya ingat nama-nama hakimnya nih. Kalau sampai benar-benar apa ngaco Tapi nih. tolong jangan beri tekanan kepada hakim juga Saya ya. nggak kasih tekan, saya kasih tekan. Tapi kan kita punya apa kewajiban untuk melaporkan Harapan hakim. Anda? Ya kan, harapan saya hakim clear di sini. Oke. Di sini nih yang punya masalah sebenarnya bukan saya, polisi. Ya. Karena kalau dianulir yang salah kan polisi. Karena penetapan tersangka itu dilakukan oleh Penetapan pasangan itu dilakukan oleh polisi, bukan kita. Baik. Yang pasti Masyarakat sekali akan lagi Mbak menunggu. Indri, kita tidak pernah menekan hakim. Pertama itu, karena kami bukan anak pejabat atau pejabat yang Anda bisa menekan kembali lagi hakim. mengulang itu gitu Kan kan. gitu. Kita percayakan kepada hakim lah intinya. Setuju, kan begitu. Karena setuju. kan semua di mata hukum sama kan, tidak Setuju. mau siapapun itu. Setuju gitu. setuju Oke. saya. Cuma Oke. jangan sampai juga nanti sebelum sidang bapaknya saya datang ke pengadilan Nah, kan itu nggak lagi-lagi enak juga. anda mengulang lagi gitu. Kita sudahi ini ya. Ada yang terakhir sebelum ditutup? Cukup sih saya rasa gini Oke. ya. Oke. Saya rasa gini. Tadi ada dua hal pernyataan yang benar-benar salah yang dinyatakan oleh seorang pengacara tuh tadi. Nomor satu, imun. Gak ada pengacara punya imun. Nomor dua, dia gak baca KUHP bahwa seorang yang tidak melakukan menabrak itu nggak bisa dijatuhi hukuman. Yang jatuhi hukuman yang nabrak. Bapaknya gak ada hukuman turunan. Itu dipidananya seperti itu. Oke. Sayang sekali kan ada seorang pengacara nggak ngerti hukum pidana gitu. Terima loh. kasih untuk Anda berdua Ini sudah Farhad hadir masih nyambung nggak di sini. Bang Farhad juga terima kasih sudah ya? hadir di Apa Kabar Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan nanti hasilnya Bang Farhad yang bisa memenangkan semua pihak begitulah. Ya. Memenangkan masyarakat Indonesia. Ya. Kalau memenangkan masyarakat Indonesia Terima ya. kasih Bang Farhad Abbas, terima Banyak kasih Bang pelajaran. Farhad. Pemenangan Terima hukum. kasih Bang Ahmad Dhani. Memenangkan hukum, bukan memenangkan saya, masyarakat tahu. Banyak pelajaran untuk Ya, masyarakat penegakan dari hukum. hal ini. Ya, penegakan Baik, hukum. Terima Oke. kasih.